Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan merakit mesin Samsung S7 EJ ya. Ini jadi mesin yang udah rusak udah kita perbaiki, dan ada yang masih matot baru dapet ya. Ini servisan, ini bekas lemparan udah bongkar-bongkar ini pada IC power, IC signal, tapi untuk CPU nya ini masih aman. Nah, kita akan coba merakit ke sini yang udah diperbaiki apakah nyala atau tidak ya. Ini LCD udah pecah redak parah. Jadi kalau misalkan teman-teman handphonenya rusak, coba aja dibongkar sendiri sebelum dibawa ke tempat servis ya. Sebab kalau ke tempat servis udah biaya jasanya kayak mesin S7 nih misalkan, atau S8, S9 kalau matot ya. S7 saya nanya ke tempat servis ya teman-teman, coba iseng-iseng ya. Pura-pura memperbaiki CPU berapa gitu kan. Dia mintanya 500, coba bayangin. Kalau 500 kita sudah dapat unit dong ya. Kalau dalam pemikiran kita dapat unit dan dapat LCD lagi, walaupun kondisi LCD-nya rusak tapi mesinnya hidup, dan bahkan bisa dapat baterai ya. Jadi sebelum teman-teman memperbaiki mending sharing di forum grup ya, mencari copotan-copotan ya kerusakan. Kalau untuk flagship dia ada grupnya, tapi kalau untuk handphone-handphone yang murah biasanya tidak ada grup, tidak ada yang membuat. Karena kalau flagship ataupun yang handphone mahal-mahal itu biasanya ada grup ya, forum jual belinya juga, jual spare partnya juga ya. Nah, ini kita pasang ini soket-soketnya, teman-teman perhatikan jangan sampai ada yang keinjek ya. Ini untuk speaker dan sensor. Yang kiranya masih nyangkut kita congkel sedikit perlahan-lahan kalau untuk memasang mesin ya, karena panel-panelnya ini fleksibel semua, kabel fleksibel. Di sini nyangkut, kita angkat sedikit agar posisi ini samar ya. Nah, ketika kita fleksibel power, LCD, baterai udah di atas semua, baru ini diterapkan. Untuk S7 EJ ini di sini ada bautnya. Ini ada baut. Kita lihat untuk NFC-nya. Kalau untuk baut mesin dia langsung gabung di sini teman-teman. Kalau Note 7-nya baru ada 2 baut di sini dan di sini. Kalau ini ngikutnya ke area frame pelindung pendingin ya, ini sama aja dia untuk menahan dingin juga, hawa dingin ini. Oke, selanjutnya kita pasang untuk kabel-kabelnya. Mohon maaf kalau suaranya kecil ataupun serak ya teman-teman, karena saya pakai kameranya pakai handphone biasa, jadi nggak pakai mic, nggak diedit, jadi ya apa adanya aja, otodidaknya gitu kan. Karena nggak bisa ngedit ya, yang penting praktek aja. Kemudian di sini fleksibel ini kita tekan agar rapat ya. Nah, ini kanan, tengah, kiri biar sesuai. Ini untuk fleksibel cas. Nah, setelah itu bagian atasnya ini antena. Ini untuk tutorial memasang antena atau mengganti kabel antena udah saya buatkan. Ini tadinya ini belepotan ke sini banyak banget, panjang ya kabelnya. Udah saya kanibal, disesuaikan lagi agar speakernya bunyi, dan sekarang speaker udah bunyi yang ini. Ini mesin juga udah oke. Nah, sebelum memasang semuanya teman-teman, ini jangan diburu pasang. Jadi kalau untuk membongkar baru ini dilepas, tapi kalau untuk memasang mesin ini di paling belakang lah ya, ada
tata caranya ya. Kenapa ini nggak dipasang dulu, karena takutnya nanti konslet pada saat arus sudah masuk PCB, LCD ditempel, takutnya ngeground yang plus sama min jadi nyatu karena belum presisi ya. Nah setelah seperti ini boleh dipasang ya. Kemudian ini kamera depan. Jadi sebelum ditutup pakai baut, saya sarankan untuk menyalakan handphone dulu untuk cek kamera modul ya, apakah berfungsi atau tidak. Kadang ada beberapa teknisi sudah di servis, sudah normal, entah ganti konektor, tapi kamera modul ataupun ganti IC pada bagian sini dia lupa untuk memasang fleksibel. Nah ini nyala ya, yang udah diperbaiki. Lupa untuk memasang fleksibel ataupun fleksibelnya kendor ya, ataupun kameranya lupa dipasang, udah ditutup frame. Nah ini untuk NFC nya kita belakangan aja, tidak ngaruh. Nah banyak yang nanya pakai obengnya apa bang ya. Saya pakai obengnya kayak gini. Ini barang banyak para teknisi menggunakan kayak gini. Ini saya udah 2 tahun pakai ini, nyaman. Yang aluminium nggak saya pakai ya. Ini matanya dia tidak gampang rusak ya, walaupun ini harganya murah loh teman-teman. Satu set isinya 5. Seharga berapa ya waktu itu, 25.000 kalau nggak salah. 25.000 mending beli yang jenis kayak begini. Ini udah magnet ya, tuh nempel ya. Nah setelah ini udah dinyalakan, otomatis IC power di sini bekerja hangat dan panas ya. Ini normal. Ini udah rakit IC power, IC display, IC charging udah saya rakit, kasih pendingin lagi ya, karet pendingin, sehingga tidak mudah drop. Nah ini setelah masuk ke area CPU, maka ini akan kembali adem ataupun dingin ya. Nah kita coba tes, nyalakan kamera. Kameranya bening ya. Untuk flashnya nyala ya, kamera depan oke, aman ya. Nah setelah ini udah nyala ya, coba kita cek pada bagian layar apakah berfungsi touchscreen-nya. Ini memang sudah sobek ya, saya beli untuk jalur fleksibelnya teman-teman. Oke, aman ya untuk menu. Jadi tidak nyala tapi bisa disentuh, nggak nyala tapi bisa disentuh untuk backnya. Nah di sini nih, di sini udah bawaan udah putus ya. Ini larinya ke LCD. Jadi kalau untuk memperbaiki jalur ini harus bedah LCD ya. Sedangkan untuk touchscreen aja ini udah retak, makanya saya nggak berani untuk membongkar. Kecuali yang ini masih utuh ya, ini masih utuh LCD-nya, saya berani membongkar, dibeset gampang kalau beset. Kecuali membeset LCD sama touchscreen itu sulit untuk yang layar lengkung. Kalau ini kenapa nggak saya ganti sekalian, karena ini udah pada gompal semua, takutnya nanti saya beset posisi pinggir malah ambrol ya, karena udah sisa ketahanan ada di lem doang kalau udah retak ya. Nah setelah ini sudah terpasang, untuk modul kamera ditekan ke dalam lagi ya, jangan ke arah lensanya, nanti dia buram kena minyak tangan. Nah baru kita pasang NFC. Tutup atasnya mana, ini speaker. Ini speaker dulu pada bagian bawah. Untuk speaker tinggal ditekan aja posisi samping-sampingnya, pinggir-pinggirnya ya. Ini ada bekas sisa lem di sini sehingga agak sedikit kurang presisi ya. Bekas sisa lem dari sononya orangnya.
Oke, lanjut aja, kita pasang tutup bagian bawah ya. Ini agak sedikit nyangkut apa ya. Oke, kita baut ya, sudah masuk. Ini bautnya ada yang putih, ada yang hitam, tapi yang ini hitam semua ya. Kalau baut sih yang penting panjangnya sama, kemudian drat ulirnya dia sama. Mau warna apa aja, putih atau hitam nggak masalah. Kita pasang bautnya ini ke area jalur cas dan antena di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman rusak mesin, rusak LCD, tinggal di kanibal. Jadi jatuhnya teman-teman nggak mahal ya. Kalau ke tempat servis otomatis ya disarankan ganti baru. Ganti baru aja itu mahal ya. Untuk LCD nya S7 aja ini masih kena 27, 2,5 ya kalau di daerah saya. Jadi beda daerah beda harga ya, menyesuaikan kondisi jarak mungkin dari pusat si pabrik Samsung mungkin ya. Nah setelah ini dibaut tutup atas, ini paling akhir kalau nggak salah ya, karena saya beberapa membuka handphone udah banyak, kadang nggak bisa menghafalin. Nah ini kita masukkan dulu untuk pada bagian celah slot ini ya, seperti ini. Nah ini mudah banget kalau S7 ya bongkar-bongkar, cuman ya backdoor ada tata cara lagi. Ini untuk pada bagian atas, ntar dulu nyari yang agak masih bagus, ada enggak nih. Ini punya apa ini, punya S7 juga. Nah kita pasang untuk pada bagian tutup atas sinyal WiFi, GPS, Bluetooth. Nah jadi masangnya teman-teman perhatikan dari bawah dulu, baru tengah NFC, baru atas. Kalau misalnya teman-teman bongkar langsung congkel ke sini, ke sini, kalau nggak sesuai tata cara bisa patah ya. Jadi ada urutan-urutan. Itu juga saya memperhatikan juga sehingga menjadi paham ya. Tadinya nggak paham, kalau praktek sendiri paham. Jadi kalau teori sama praktek itu beda. Kadang kita melihat teori itu gampang, setelah praktek itu susah ya. Contohnya kayak yang kecil-kecil aja, memperbaiki konektor kayak awal-awal saya kebingungan, tapi kalau udah tahu ya mudah. Kalau ngeliat punya orang itu kan dipercepat, itu kelihatannya gampang. Coba aja teman-teman praktek susah. Kalau untuk konektor cas itu perhatikan, pada usahakan jangan sampai kakinya itu rontok ya, yang kanan kiri jangan sampai rontok, karena itu kanan kiri itu adalah jalur min plus, area charger masuk ke area VBAT, jalur VBAT ya. Nah belum lagi memperbaiki IC ya, atau mau lepas kapasitor, resistor, masang itu agak sedikit rumit kalau nggak biasa ya. Dan itu alatnya juga memadain ya teman-teman, alatnya harus memadain, pinsetnya harus bagus juga. Pinsetnya kecil tapi tipis tapi kuat ya. Kalau saya pinsetnya pinset abal-abal, belum komplit banget. Nah ini udah ketutup semua ya. Nah ya, oke aman. Nah tinggal ini dikasih lem boleh ya, kasih lem posisi sini pinggir-pinggir, baru pasang. Lemnya saya nggak ada, belum datang lagi mesen ya. Oke cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya.